Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersengkongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kecenderungan seseorang ketika diingatkan tentang sesuatu yang baik, lalu juga atau diingatkan akan kesalahannya, maka tidak sering pula kita mencoba tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh orang itu. Sulit menerima pendapat orang lain, dan yang terjadi adalah seringkali mencari-cari kesalahan orang lain agar bisa dipersalahkan seperti orang lain. Mungkin bagi kita adalah orang lain itu menyalahkan diri kita. Saudari-saudari yang terkasih, sikap itulah yang dapat kita lihat dalam bacaan Injil hari ini, ketika orang-orang Farisi pada akhirnya bersengkongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Setidaknya kenapa alasan ini dilakukan? Karena dalam Injil Misa Harian kemarin kita diperlihatkan pada orang Farisi yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Mengapa muridmu boleh mengambil bulir gandum untuk dimakan pada hari Sabat? Bukankah hari Sabat tidak boleh melakukan apapun?" Maka dengan jawaban yang seperti Yesus, mereka seakan-akan tertohok, tertusuk dengan kata-kata Tuhan Yesus. Dan saat inilah kemudian di mana ketika Tuhan Yesus melihat ada orang yang mati sebelah tangannya dan Tuhan Yesus menyembuhkannya, maka adalah kesempatan bagi orang-orang Farisi untuk menyalahkan Tuhan Yesus, mencari kesalahan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah melanggar hari Sabat. Saudari-saudari yang terkasih, akhirnya kita juga dipertontonkan oleh sikap orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Mereka semua diam karena mereka takut jawaban yang akan mereka berikan kepada Yesus. Mereka juga akan mengalaminya yang sama seperti Tuhan Yesus dari orang-orang Farisi. Maka ketakutan mereka ini, mereka tidak memberi jawaban. Mereka tahu sebenarnya mana yang baik, tetapi karena ketakutan mereka tidak berani memberikan jawaban. Maka di sini dalam permenungan iman kita, akhirnya apa yang menjadi tindakan Tuhan Yesus adalah tindakan ideal model pengalaman iman kita, bahwa kita dalam segala situasi apapun diajak untuk melakukan perbuatan baik, perbuatan kasih Allah kepada sesama, bukan karena takut kita akan dicari kesalahan oleh orang lain, tetapi memang semata-mata kita adalah manusia Allah
manusia yang percaya kepada Tuhan bahwa Allah telah melakukan perbuatan baik dalam diri kita. Secara lebih khusus bahwa kita ini telah dibaptis, telah menerima rahmat imam, nabi, dan raja, dan dari situlah pengalaman kita untuk semakin banyak menguduskan banyak orang dengan perbuatan-perbuatan kecil kita setiap hari. Maka saudara-saudara yang terkasih, janganlah takut untuk berbuat kebaikan kepada sesama ketika mengalami tindakan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Maka mari kita mohon pada Tuhan supaya Tuhan meneguhkan hati iman kita untuk tidak surut dalam melakukan perbuatan kasih itu, sehingga nama Tuhan semakin dikenal oleh banyak orang.